Pada Romo Martinus Emanuela Ano, waktu dan tempat kami persilakan. Jemaat kami persilakan dulu kembali. Salam. Salam sejahtera. Salam damai. Kalau kami dari Jembrana, ada satu salam yang khas dari Jembrana, itu salam bahagia. Salam bahagia. Salam bahagia. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar Toga Aritona, Bolu Bere, Ibebere Sebali, yang merayakan pesta Bona tahun 2024. Ini artinya tahun baru ya. Pertama sekali, saya bahagia ada di sini karena disambut dengan sapaan sabda bahagia Yesus dari khotbah di bukit yang tadi kita pakai di bagian epistel dari Matius 5, 9, 13 sampai 16. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dengan demikian kamu disebut anak-anak Allah. Maka untuk mengatakan di dunia ini kita termasuk anak-anak Allah atau tidak, ditentukan oleh kita hidup dengan damai dan membawa damai atau tidak. Kalau hidup untuk menciptakan pertengkaran, peperangan dan permusuhan, itu bukan definisi anak Allah. Itu anak lawan dari Allah itu apa? Iblis. Kalau orang tidak mencintai kedamaian, dan kalau tidak orang tidak menaburkan damai dalam hidup bersama, maka itu adalah antek-antek iblis. Bukan hanya sekedar untuk menunjukkan identitas sebagai anak-anak Allah, kita hidup dalam damai, tapi yang paling utama, di lubuk hati yang terdalam, suasana damai akan memberikan kita rasa bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dengan demikian mereka disebut anak-anak Allah. Jadi hidup dalam damai dan menabur kedamaian sudah serentak menciptakan dua status. Pertama, status sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, status bahagia. Nah, status bahagia ini yang Bapak Ibu susah. Orang boleh tampak no problem dari tampilan wajah atau tampilan jasmani, tapi apakah itu menjamin bahwa hatinya bahagia? Belum tentu. Karena kalau kita bicara tentang hati yang bahagia, maka kita tidak boleh lupa untuk menyadari bahwa kebahagiaan adalah anugerah Allah. Kebahagiaan itu bukan produk dunia, tapi kebahagiaan adalah anugerah Allah. Maka kalau mau bahagia, jangan pernah melupakan dan melepaskan Allah dari dalam diri dan hidup. Yang kedua, status sebagai anak-anak Allah. Kita hidup di dunia dan banyak anak manusia yang hidup di dunia. Apakah semua anak manusia itu disebut anak Allah? Tidak. Atau belum tentu, karena sangat tergantung pada sikap yang dia tunjukkan untuk mencerminkan dia itu anak Allah. Kalau betul anak Allah, harus hidup dalam damai dan menebar kedamaian. Dan kalau betul anak Allah, harus hidup untuk membahagiakan orang lain. Kalau kita tidak mampu hidup untuk membuat orang lain bahagia, berarti bohong kita anak Allah, dan bohong kita itu agen dari Allah di dunia. Dan terkait dengan sabda bahagia ini, di bagian kelanjutan dari Matius bab 5, itu kita akan ambil dari ayat 9. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-13 dan 16. Di situ bicara tentang garam dan terang. Kamu akan menjadi garam dunia, kamu akan menjadi terang dunia. Dan kalau kita sudah bisa hidup bahagia sebagai anak-anak Allah, maka otomatis terang bercahaya dari dalam diri kita. Coba Bapak Ibu lihat, orang-orang yang berwajah murung dan berwajah bahagia, bisa dibedakan kan?
Tanpa orang berbicara tentang kebahagiaan, tapi kalau melihat dia wajah cerah, ceria dan tersenyum, orang langsung menyimpulkan ini orang bahagia. Amin. Dan bagaimana supaya kita bisa menemukan diri bahagia dan memancarkan wajah kebahagiaan? Jadilah pribadi yang memuliakan Allah. Hanya pribadi yang memuliakan Allah yang bisa menampakkan kemuliaan Allah kepada dunia. Nah, kali ini kita mengambil tema untuk memaknai Bona tahun 2024 itu dengan berjalan bersama memuliakan Allah dan memelihara damai di bumi. Berarti ada dua hal yang penting untuk kita lakukan sebagai visi dan misi keluarga besar Toga Aritona Bolu Bere IPBere Sebali untuk tahun 2024, yaitu memuliakan Allah dalam hidup dan memelihara damai dalam hidup. Ini dua hal yang perlu kita lakukan di tahun 2024, dan kedua hal ini sangat relevan dan aktual karena kita hidup di tengah dunia di mana orang lebih suka memuliakan diri daripada memuliakan Allah. Kita baru saja melewati pemilu, kan? Di situ kita lihat bagaimana dunia memuliakan manusia, yaitu para caleg dipampangkan di mana-mana, para capres-cawapres dipampangkan di mana-mana, seolah-olah dunia sedang memuliakan mereka. Terus pertanyaannya, di mana Allahnya? Allah tersembunyi di balik kegemilapan pemilu. Setiap orang datang dengan berbicara tentang calon tertentu, mempromosikan calon tertentu, tapi siapa yang berbicara tentang Allah? Padahal kita mau hidup untuk memuliakan Allah, yang ada memuliakan manusia. Kemudian tema tentang memelihara damai juga sangat aktual dan relevan karena kita hidup di tengah dunia yang penuh konflik. Secara global ada konflik antar negara, antara blok. Ketika kita mendengar cerita tentang perang Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina, ini bukan tentang kedua negara, tapi ini tentang beberapa negara yang masuk dalam blok-blok. Itu dunia yang jauh, yang luas. Tapi dalam konteks hidup ke Indonesia kita semua tentu pasti merasakan betapa tidak mudahnya hidup dalam damai ketika ada banyak perbedaan dan banyak kepentingan. Tetapi siapa yang menjadi agen-agen kedamaian di sana? Ya kita ini. Makanya kita mengambil tema memelihara damai karena kita ingin menjadi agen kedamaian di tengah dunia yang penuh konflik. Tapi bagaimana kita bisa menjadi agen kedamaian bagi dunia? Tentu yang pertama dan utama, damaikan diri sendiri, damaikan keluarga sendiri, damaikan kelompok sendiri. Karena ketika kita tampak damai, itu akan menjadi garam dan terang bagi dunia di sekitar. Tidak perlu kita berbicara kamu harus menjadi garam dan terang, tidak usah. Dengan orang melihat kita menjadi pribadi yang damai, pribadi yang bahagia, keluarga yang damai, keluarga yang bahagia, keluarga yang berjalan bersama, orang langsung bilang, wah, ini baru garam dan terang dunia. Maka dalam satu sisi saya bahagia karena teman-teman keluarga besar Toga Aritona merasa perlu bersatu dalam acara ini untuk merekatkan kembali persaudaraan dan kekeluargaan, untuk memelihara kembali damai di antara kita, supaya dengan kekompakan dan kedamaian itu kita bisa memuliakan Allah dalam hidup dan menampakkan kemuliaan Allah kepada dunia di sekitar kita. Kenapa kita perlu berjalan bersama untuk memuliakan Allah? Karena Allah itu bukan milik pribadi, bukan milik keluarga tertentu, bukan milik agama tertentu. Walaupun kadang-kadang oleh orang dan kelompok tertentu di Indonesia seperti Tuhan itu dibagi-bagi. Ada miliknya agama ini, ada miliknya agama itu. Padahal Tuhan itu tidak ada pemiliknya. Yang ada kita semua adalah milik Tuhan. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Allah adalah
menampakkan kemuliaan Allah kepada dunia dan memuliakan Allah dengan kebersamaan kita, maka kita perlu berjalan bersama. Istilahnya solid ke dalam dulu, baru kita solider keluar. Kalau kita kompak ke dalam, tidak usah takut dengan apapun bentuk tantangan dan rintangan yang memecah belah, karena kita sudah kuat, sudah kokoh. Maka persatuan dan kekeluargaan dari keluarga besar Toga Aritonang, kalau memang selalu berjalan bersama, orang lain tidak berani ganggu, karena mereka lihat jangan itu kuat, itu kompak. Dan ketika kita berjalan bersama dengan menjaga kekompakan, Tuhan senang melihat kita, karena kita diutus ke tengah dunia sebagai garam dan terang. Nah, bagaimana kita berjalan bersama memuliakan Allah? Bapak Ibu tidak perlu terlalu rumit berpikir tentang cara memuliakan Allah. Memang seringkali kita merasa ketika kita berdoa bersama, bernyanyi bersama, puji-pujian bersama, kita sedang memuliakan Allah. Benar. Tapi kapan kita punya waktu untuk selalu berkumpul, berdoa dan bernyanyi bersama? Dengan kesibukan seperti kita yang hidup di Bali ini, susah untuk dapat waktu kita berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Allah. Tapi memang Allah itu tidak menuntut untuk kita memuji Dia dalam ruang dan waktu tertentu. Karena yang Tuhan mau itu kita menjadikan seluruh hidup kita sebagai pujian bagi Allah, yang sebenarnya oleh Rasul Paulus itu sudah ditulis dalam surat kepada umat di Korintus dalam 1 Korintus 10:31. Santo Paulus menulis begini: kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang ampu karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jikalau aku makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi bahkan makan dan minum pun bisa dipakai sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Konkretnya bagaimana? Kita pasti akan makan bersama, itu sudah ada makanan di belakang. Kita juga akan minum bersama. Tapi bagaimana kita memaknai makan dan minum yang biasa itu menjadi luar biasa untuk memuliakan Allah dan untuk menambahkan kemuliaan Allah? Sederhana saja. Kita makan misalnya pakai nasi. Nasi itu dari mana? Dari beras. Karena harga beras mahal ya. Ya mahal karena memang sama sekarang sudah ditanamin rumah semua. Bagaimana kita bisa makan beras? Jangan kaget kalau mahal. Kecuali kalau kita bisa makan rumah, karena segala macam atau semua sawah, khususnya di Bali kita lihat sudah banyak ditanamin rumah. Nah, bagaimana kita menemukan makanan dan minuman itu sebagai tanda kemuliaan Allah dan untuk memuliakan Allah? Pertama, kita lihat padi itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Kita makan nasi dari beras, dari padi, dan itu adalah ciptaan Tuhan. Maka makan dengan rasa syukur kepada Tuhan adalah cara memuliakan Allah. Menghargai nasi dengan kita makan adalah cara memuliakan Allah. Demikian juga minuman, air. Air itu diciptakan Allah. Kita makan dengan rasa syukur, itu adalah cara memuliakan Allah. Maka kata Santo Paulus, mengucap syukur itu cara terbaik untuk memuliakan Allah dalam apapun yang kita lakukan, termasuk saat ini kita berkumpul untuk ibadat bersama, makan minum bersama, dan ini adalah cara kita memuliakan Allah karena kita mau bersyukur sebagai satu keluarga. Saya sendiri merasa bahagia dan bersyukur karena ketika diminta untuk datang berbicara dan berkhotbah di sini, Tuhan sudah lebih dahulu menyiapkan saya stola yang seperti ini. Ini kan dari Batak toh. Begitu saya mau berangkat beberapa hari lalu, karena dari hari Jumat saya ada pergi berikan MA di Kute untuk pendampingan para keluarga, jadi saya bolos sedikit ke sini. Itu saya berpikir dulu pernah keluarga Batak pernah ke negara dan mereka kasih saya kado stola. Saya cek lalu dapat. Tadi saya ada bawa 2 stola ya, di situ sisa lagi 1. Tapi saya mengambil yang ini
karena hijau itu melambangkan subur, sekaligus mengapresiasi pilihan keluarga besar Toga Aritonang untuk bersyukur bersama dalam makan bersama dan doa bersama. Jadi sekarang kita sedang memuliakan Allah, apalagi ada doa. Itulah cara-cara sederhana memuliakan Allah, dan tidak perlu kita terlalu rumit berpikir tentang memuliakan Allah. Membawa damai sama seperti memuliakan Allah, bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Demikian juga menabur damai dan memelihara damai. Kita datang berkumpul, saling menyalami, melemparkan senyuman, berbagi sukacita. Kita menemukan damai, kan kita sedang memelihara damai. Mungkin saja kita sedang mengalami hal yang mengganjal di keluarga atau di tempat kerja, tapi dengan kita kumpul-kumpul begini kan kita tanggalkan sementara hal-hal itu. Mari kita bersukacita bersama, mari kita bersyukur bersama. Dan kita perlu berjalan bersama dan melakukan bersama-sama, karena kata orang bijak, nobody is island. Tidak ada orang yang hidup di suatu pulau. Kita hidup dalam kebersamaan. Kita hidup dan diciptakan sebagai makhluk sosial, maka perlu berkumpul bersama. Dan saya rasa kita yang dari bagian barat, Batak, apa semua, sama yang dari timur itu tidak susah kalau bicara kumpul-kumpul ya. Bahkan kumpul-kumpul itu lebih mudah daripada kumpul-kumpul untuk berdoa. Apalagi kumpul arisan, pasti banyak yang datang, karena di balik arisan ada undian uang dan ada makan-makan. Kalau teman-teman Katolik, kalau bilang kumpul-kumpul doa di KBG, sering kita suci pendalaman APP, agak susah untuk datang. Kenapa? Orang tidak bisa makan beras gratis, karena yang dimakan itu sabda Allah. Jadi perjalanan bersama itu penting, karena ketika kita nanti mati pun kita perlu berjalan bersama. Siapa yang bisa jalan sendiri ke kubur? Siapa? Tidak ada. Kita butuh orang lain untuk pikul. Makanya ketika masih hidup di dunia ini, jangan jalan sendiri-sendiri, jalan bersama orang lain. Kita sakit, tiba-tiba terkapar di rumah. Siapa yang bantu antar kita ke rumah sakit? Saya selalu bilang kepada orang-orang, mengumpulkan uang dan materi itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah membangun kekayaan dengan relasi dengan sesama. Kenapa? Ketika kita tiba-tiba jantungan dan keluarga semua pada tidak ada, tetapi tetangga yang ada, kita boleh punya banyak uang setumpuk atau bertumpuk-tumpuk di lemari. Saat kita terkapar karena jantungan, siapa yang berangkat? Itu uang? Atau mobil yang parkir di garasi? Atau keluarga kita yang mungkin sedang pergi kerja? Bukan. Orang yang dekat dengan kita, dia itulah yang pertama akan mengangkat untuk membantu kita. Jadi kekayaan terbesar itu adalah sesama. Makanya Bapak Ibu, saya senang melihat kami kumpul seperti ini. Memang harus untuk merekatkan persaudaraan dan keluargaan, untuk menciptakan suasana damai, dan dengan cara ini kita memuliakan Allah. Nah, perjalanan bersama seperti apa yang perlu kita bangun? Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita, mari berjalan bersama seperti 3 orang Majus dari timur yang dikisahkan dalam Matius bab 1 ayat 2 sampai 11. Saya coba membacakannya seperti ini, yang bisa menjadi inspirasi untuk kita berjalan bersama memuliakan Allah dan memelihara damai di bumi. Begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda,
engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majusi itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, ini cerita tentang 3 raja dari timur yang notabene orang ini raja, berarti penguasa, pejabat. Yang kedua, sarjana, berarti mereka berpendidikan tinggi. Yang ketiga, mereka bawa harta kekayaan, kemenyan, mur, dan emas, berarti mereka orang kaya. Nah, kenapa mereka jalan bertiga? Kenapa tidak sendiri? Toh mereka kaya, bisa charter pesawat sendiri kan? Karena mereka tahu berjalan sendiri punya kemungkinan tiba-tiba kecelakaan. Siapa yang akan memberitahukan kita celaka? Ketika kita tidak tahu arah atau perjalanan kita buntu, siapa yang bisa membantu untuk kita tanya kita harus kemana lagi? Mereka berjalan bertiga karena mereka punya satu visi dan misi yang sama, mau berjumpa dengan Yesus. Kita perlu bertanya, ngapain kamu sudah hebat begitu? Kok jauh-jauh datang cari Yesus ke Yerusalem? Kamu kan orang pintar, sarjana, orang kaya. Mau cari apa lagi? Tidak cukup dengan pangkat yang begitu tinggi, dengan kekayaan yang sudah ada, dengan jabatan yang sudah ada. Kok cari Yesus, anak kampung yang lahir di Bethlehem itu? Kenapa? Kita bicara kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bisa diobati oleh jabatan, kekayaan, pendidikan tinggi. Bapak Ibu tahu kan kalau yang ikut politik, banyak orang berpendidikan tinggi yang tidak bahagia selama capres ini kan? Hiruk pikuk para guru besar. Orang yang capres, mereka yang hiruk pikuk, tidak tenang. Gitu juga orang-orang kaya itu banyak diperas juga untuk keberhasilan pemilu, untuk cari calon-calon tertentu kan, ditodong juga untuk serangan pagar misalnya. Apalagi bila banyak bicara para pejabat, para pejabat di musim politik ini kalah kabut semua. Banyak yang tidak bahagia. Mungkin dia punya pilihan lain, tapi dari atas suruh pilih yang itu. Tidak mungkin dia pilih yang lain, walaupun dia tidak walaupun melawan suara hati. Karena atasan suruh daripada kau dipindahkan atau diberhentikan, lebih baik ikut saja. Jadi banyak orang yang tidak bahagia. Dan 3 raja dari timur itu mencari kebahagiaan itu dalam diri Yesus, makanya mereka rela datang jauh-jauh. Karena Tuhan tahu hati mereka yang tulus untuk mencari kebahagiaan, berjumpa dengan Yesus, Tuhan mengirimkan bintang untuk menuntun perjalanan mereka. Coba dari timur datang ke Yerusalem. Mereka tahu kita pergi siaran butuh gaib kan? Kalau tidak ada gaib kita tersesat ke tanah suci. Saya sudah 2 kali ke sana. Kalau tidak ada gaib mati. Dan gaib di sana itu orang-orang Israel yang fasih sekali bahasa Indonesia, lebih fasih dari kita. Pernah saya tanya gaib yang antar kita, ternyata dia bilang dia belajar bahasa Indonesianya di Pantai Kuta. Begitu juga setelah itu dia suruh anaknya. Dan bahasa Indonesia mereka itu lebih mantap dari kita. Nah, kita kembali ke ketika punya hati yang tulus mencari Tuhan untuk bahagia, Tuhan mengirim bintang untuk mereka. Bintang itulah yang menuntun mereka persis sampai di Bethlehem,
di kanan di mana Yesus berada. Nah, ada sebuah catatan. Di jalan mereka terganjal dengan ancaman dari Herodes, seorang pemimpin yang punya hati busuk. Begitu mereka mampir, Herodes tanya, "Kamu mau kemana?" "Oh, itu ada satu raja baru yang lahir." Langsung ketar-ketir di Herodes, takut terancam popularitas dan jabatannya. Maka dia pura-pura bilang, "Oh, begitu. Siapa itu? Ya sudah, kamu pergi. Nanti jangan lupa pulang, lewat lagi sini, supaya saya juga mau pergi lihat itu anak." Ya, Tuhan kan tahu hati Herodes busuk kan. Hasil akhirnya Tuhan menyuruh 3 raja ini, "Kamu pulang lewat jalan lain, jangan lagi lewat jalan itu, jangan lewat itu orang yang hati busuk." Jadi ketika kita punya hati yang tulus untuk mencari Tuhan, untuk membuat kita bahagia, dan kita berbagi sukacita dan kebahagiaan dengan sesama, nanti Tuhan kirim bintang untuk tuntun kita. Jangan takut. Bintang itulah yang menuntun kita di jalan yang benar dan baik, yang menyelamatkan, yang tidak menyusahkan kita dan menyesatkan orang. Sebaliknya, kalau kita tidak punya hati yang bagus, katakanlah punya hati seperti Herodes, Tuhan tidak akan pernah kirim kita bintang untuk menuntun. Maka kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau mau berjalan bersama, bukalah hatimu untuk sesama. Bukalah hatimu untuk berjalan bersama dengan tulus dan ikhlas. Mungkin ada orang yang tidak suka karena kita tulus. Karena dalam hidup bersama pasti saja ada orang yang tulus tidak disukai oleh orang yang tidak tulus. Tetapi tidak usah takut. Kata kitab suci, manusia melihat casing, tapi Tuhan melihat hati. Buka hati dengan tulus untuk berjalan bersama, memuliakan Allah, memelihara kedamaian. Bahwa ada orang lain yang mencibir, ada orang lain yang menghina, ada orang lain yang memfitnah, ada orang lain berpikir negatif, biarkan dia menilai. Karena yang paling penting, Tuhan tahu isi hati kita. Maka Bapak Ibu, buka hatimu untuk bintang Tuhan bekerja dari dalam, sehingga menuntun perjalanan kita, sehingga dalam upaya berjalan bersama menuju memuliakan Allah dan memelihara damai di bumi, dapat sampai ke tempat tujuan. Kita memuliakan Allah di bumi, dan akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan Allah di surga. Kita menabur dan memelihara damai di bumi, dan akhirnya kita masuk dalam damai abadi di surga. Amin, saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati. Dan mengakhiri khotbah ini, kita memohon Tuhan tunjukkan kuasa untuk menjamah hati kita, menjamah Bali, menjamah bangsa kita, dan terutama menjamah hati segenap keluarga besar Toga Aritonang. Mungkin pemusiknya bisa mengiringi lagu yang judulnya Tunjukkan Kuasamu. Ganti lagunya ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Tak Tambah Berjalan Sendiri. Silakan teman-teman paduan suara ikut bernyanyi. Sendiri
lagu ini untuk tak pernah jemu berjalan bersama, karena kita tak dapat berjalan sendiri tanpa sesama, tanpa Tuhan yang berjalan bersama kita. Selamat merayakan Pesta Bona tahun 2024, Toga Aritonang Boru Ibebere Sebali. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Romo Martinus Emanuela Agung untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya, mari kita saksikan persembahan pujian dari anggota pengumuman kita. Persembahan pujian dari Boru Bere